Lestari. Saya Muhlisatullah Hasanah. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, semester 6, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah metodologi pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Materi dengan tema kunci kesuksesan mengajar Al-Quran anak usia dini. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Kokom Komaria Sifri Wulandari. Oke, pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi. Ketika Nabi menerima wahyu, maka beliau akan mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan isi wahyu tersebut. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan kepada sahabat untuk memperhatikan Al-Quran baik dari sisi mempelajari, menghafal, serta menerapkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian, di Indonesia, pembelajaran Al-Quran sudah dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia. Pembelajaran masih bersifat non-formal dan ini menjadi embrio munculnya pembelajaran Al-Quran di pesantren. Saat ini, pembelajaran Al-Quran semakin berkembang baik secara formal maupun non-formal. Misalnya, TPA Taman Pendidikan Al-Quran, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dan lain-lain. Ini memudahkan orang untuk belajar membaca Al-Quran, baik tingkat dewasa, remaja, kanak-kanak, termasuk anak usia dini. Anak usia dini dengan masa emas atau golden age sangat tepat jika diajarkan Al-Quran sedini mungkin. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir, otak bayi mengandung 100-200 miliar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia. Dan terjadi di ketika usia 4 tahun, sekitar 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun dan mencapai titik kulminasi 100% ketika berusia 8-18 tahun. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa stimulasi pada usia lahir 3 tahun ini jika didasari pada kasih sayang bahkan bisa merangsang 10 triliun sel otak. Namun demikian, dengan satu bentakan saja 1 miliar sel otak anak akan rusak. Sedangkan tindak kekerasan akan memusnahkan 10 miliar sel otak. Selanjutnya, faktor pendukung dalam keberhasilan pembelajaran anak usia dini yaitu usia yang ideal untuk mempelajari Al-Quran, manajemen waktu yang tepat dengan strategi pembelajarannya, memilih cara pendekatan yang paling dianggap tepat dan efektif untuk mencapai sasaran, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik yang dianggap paling tepat dan efektif. Pada tahap anak mulai mempelajari sesuatu yang terasa asing bagi dirinya, maka tugas gurulah kembangkan anak sehingga bakat anak tersebut benar-benar merasa bahwa pelajaran yang ia terima sangat-sangat disukai oleh anak. Termasuk juga dalam pengembangan intelijensi karena usia di bawah 5 tahun memiliki intelijensi laten atau potensial intelijensi yang luar biasa dalam artian mereka tidak complicated atau rewel dalam belajar. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengasah kecerdasan spiritual anak adalah dengan memberi contoh karena anak usia dini mempunyai sifat meniru. Misalnya, mengajak menghafal anak ketika membaca doa mulai pembelajaran atau mengajarkan cara-cara berwudu serta menghafal surat-surat pendek yang dilakukan berulang-ulang secara bersama-sama. Metode mengajar sebagai kunci utama bagi guru dalam menyiapkan pembelajaran di hadapan murid-muridnya. Beberapa alasan yang dijadikan dasar asumsi adalah bahwa metode mengajar merupakan salah satu komponen daripada proses pendidikan. Yang kedua, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang didukung oleh alat-alat bantu mengajar. Yang ketiga, merupakan suatu kebulatan dalam suatu sistem pendidikan. Setiap guru dianjurkan untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan pelajaran. Pemilihan metode dalam mengajar didasarkan kepada beberapa alasan antara lain: pertama, sifat dari pelajaran itu sendiri, alat-alat yang
kecilnya kelas atau tingkatan, tempat dan lingkungan, kesanggupan guru, banyak atau sedikit bahan yang diajarkan, serta tujuan mata pelajaran itu. Berbagai metode pembelajaran Al-Quran yang sering didapati di lapangan berpengaruh pada tingkat keberhasilan siswanya dalam mengantarkan ke jenjang yang lebih baik. Maka dalam situasi membelajarkan Al-Quran pada anak-anak usia dini, perlu dirumuskan metode pengajaran membaca Al-Quran yang efektif, terarah, terpadu, sesuai dengan kurikulum serta secara formal dan profesional. Menurut kami, kunci sukses belajar Al-Quran yaitu yang pertama disiplin, Tekun, Inovatif, kreatif. Sekian saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.